Go Cat. Go. Tayangan ini dipersembahkan oleh Halo Sobat Gokes, masih bersama saya Astrid di acara Gokes Broadcast Your Story. Ini masih bersama narasumber kita Ibu Dian selaku Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, dan juga masih ada Ibu Umi selaku Ketua Fatayat NU Provinsi Kepulauan Riau. Nah, saya mau ke Ibu Umi dulu nih Bu. Nah, kan Ibu juga bilang tadi kita dalam kegiatannya ada mengedukasikan masyarakat ya Bu saat pertemuan-pertemuan itu. Nah, yang fokus ke Germas itu seperti apa Bu contohnya? Mungkin lebih spesifik lagi dijelaskan ke sahabat Gokes yang menonton. Silakan Bu. Baik. Yang Mbak Astrid, selama ini kami memang sudah terjalin komunikasi yang baik antara Dinas Kesehatan Provinsi dengan Fatayat itu sendiri, sehingga kami sudah beberapa kali mengadakan kegiatan, contoh seperti senam kami. Senam bersama itu bersama dengan Dinas Kesehatan dengan dipromotori dengan Dinas Kesehatan. Dalam hal ini Kabid Promkesnya alhamdulillah sangat menyambut baik, sehingga kami sangat mudah untuk melaksanakan Germas itu sendiri gitu. Dan selain kami senam bersama, kegiatan apa lagi? Kegiatan gerak jalan pagi seperti itu, dan kami memberikan pemahaman kepada masyarakat itu loh tadi, tidak perlu yang mahal-mahal gitu. Jadi sehat itu tidak harus mahal sebetulnya tuh. Dengan kesadaran dari kita sendiri, keluarga, lingkungan gitu. Nah, berbicara tentang lingkungan Bu, kadang kan kita udah mengedukasi diri sendiri untuk hidup sehat, tapi lingkungan tidak mendukung nih. Bu Dian, bagaimana tanggapannya? Misalnya kita mau misalnya ada tantangannya seperti apa sih, seorang bapak gitu mau berhenti merokok, tapi teman-temannya saat bertemu masih merokok. Nah, itu kan otomatis menggoyahkan niatnya. Bagaimana nih Bu tanggapannya? Ya, memang lingkungan itu merupakan faktor terbesar ya, faktor terbesar dalam mempengaruhi pola hidup seseorang ya, termasuk dalam upaya berhenti merokok seperti yang Mbak Astrid sampaikan tadi ya. Jadi memang tidak mudah. Nah, tapi kita kembali lagi tidak boleh berhenti kan Mbak untuk mengedukasi masyarakat, ya kan? Nggak boleh berhenti untuk mengedukasi masyarakat. Nah, kita mengharapkan juga dari keluarga, ya. Jadi selain daripada mungkin orang tuanya tadi, si bapak juga mungkin anak, ya. Kemudian kita melakukan edukasi juga mungkin di sekolah-sekolah, sehingga nanti bisa menyampaikan ke anak tuh bisa menjadi agent of change di rumahnya gitu loh, agen perubahan gitu loh kan. Jadi setidaknya dengan anak melakukan intervensi kepada orang tuanya, bapak kok merokok gitu kan, merokok itu kan seperti ini gitu, setidaknya orang tua pasti akan jadi lebih berpikir gitu loh ya gitu. Jadi dimulai dari dalam ya. Iya, jadi memang kita dari di dalam rumah tangga kita dulu untuk bisa melakukan komunitas itu. yang terkecil dulu Bu ya, iya. keluarganya. Memang nggak mudah. Mudah, tapi ya itu tadi tidak boleh berhenti gitu. Kayak tadi kepala keluarga, jika sayang sama keluarganya harus niatnya memang alasannya harus yang kuat dong. Iya. Nah, tadi kan salah satu dari Germas itu juga ada yang membicarakan tentang sanitasi Bu ya. Kan masih banyak juga nih daerah tadi beberapa pesisir yang babnya masih sembarangan gitu ya. Sanitasinya masih kurang baik itu. Bagaimana solusi dari Dinas Kesehatan sendiri? Nah, sebenarnya kalau Dinas Kesehatan ini kan merupakan organisasi perangkat daerah yang teknis ya Mbak ya, yang teknis. Jadi di situ kita tidak berbicara sarana prasarananya, tetapi proses edukasinya, promotif dan preventif kepada masyarakatnya. Nanti untuk pemenuhan sarana prasarananya kita bekerja sama dengan PUPR. Jadi kalau biasanya untuk di daerah-daerah pesisir itu dibangun jamban komunal namanya. Jadi beberapa rumah tangga itu akan dibuatkan seperti jamban komunal namanya. Jadi nanti akhirnya mengalir ke satu septic tank seperti itu. Untuk seperti itu. Jadi itu termasuk program pemerintah. Jadi memang Germas ini Mbak Astrid melibatkan beberapa organisasi perangkat daerah kalau khusus di Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, tadi Fatayat NU juga. Ini mitra kita dalam mengedukasi masyarakat untuk tidak buang air besar sembarangan seperti itu. Nah, jadi kalau di tingkat pusat itu ada
beberapa kementerian lembaga. Nah, di tingkat kita provinsi itu ada beberapa organisasi perangkat daerah yang terlibat di dalam Germas ini gitu. Jadi kita nggak bisa sendiri. Jadi nggak bisa dinas kesehatan membangun jamban untuk masyarakat gitu. Karena kita lebih kepada edukasinya. Untuk sarana prasarana udah ada lagi organisasi perangkat daerah yang harus mengadakan sarana prasarana tersebut gitu. Nah, sekarang nih Bu, kita beralih di era smartphone gimana Bu? Ya, ini kan dari masa wabah ini kan kita otomatis banyak di rumah aja kegiatan ya, salah satunya. Nah, sekolah dari rumah, kerja dari rumah, banyak memegang smartphone kan, jadi banyak kaum rebahan istilahnya ya Bu, banyak malas-malasan. Iya nih, bagaimana nih Bu tanggapannya dan bagaimana sarannya ke masyarakat supaya walaupun di rumah aja tetap bisa produktif gitu. Iya, jadi sebenarnya Mbak, proses edukasi itu selain bisa kita sampaikan secara langsung, ya kita membuat konten-konten di dalam media sosial untuk mengedukasi kaum rebahan ya. Contohnya ini kali Bu ya. Iya, Jadi salah satunya bisa seperti diakses Gokes oleh kita ini. iya, diakses oleh Benar. para Jadi pemegang smartphone. dengan sambil mereka bermain tiba-tiba ada notifikasi, wah ini ada ini, coba dibuka sepertinya kan. Nah, informasi kesehatan itu yang masih tetap kita laksanakan gitu. Nah, dukungan daripada orang tua juga sangat penting gitu, sehingga anak itu tidak ini Mbak, tidak harus selalu memegang gadgetnya ya dalam waktu 24 jam gitu ya, 12 jam lah ya, 12 jam di masa kita beraktivitas itu untuk selalu menggunakan gadgetnya gitu. Nah, jadi memang harus bisa kita yang merubah itu gitu. Jadi kalau misalnya contohnya saya gitu di dalam keluarga memang kita batasi. Apalagi misalnya penggunaan smartphone. Jadi mungkin itu trik-trik untuk kita di rumah ya, seorang tua bagaimana untuk bisa anak itu tidak menjadi orang yang terus dengan gadgetnya. Jadi biar kita itu yang salah. Iya. Jadi itulah tadi kembali kepada sehat itu diawali dari saya. Nah, untuk bisa mencapai sehat itu bagaimana upaya yang kita lakukan. Nah, kita kembali kepada pandemi Covid ya, Bu Umi, kita ngambil hikmahnya ini sekarang ini bahwa kita menjadi banyak waktu untuk bersama keluarga. Selama ini kan sudah tertinggalkan gitu, masing-masing sudah sibuk dengan kesibukannya masing-masing gitu kan. Bagaimana kalau Ibu Umi tanggapannya Bu? Kalau dari kami ini yang langsung orang tua memang. Yang orang tua semua kita di sini. Iya. Jadi gini Mbak Astrid, memang tidak bisa dipungkiri, memang kita ini perlu smartphone itu, karena dunia sekarang dan dunia canggih, tanpa itu ketinggalan zaman juga, memang iya. Benar cuman sekali. ada hal-hal yang mungkin perlu kita sampaikan terhadap keluarga, boleh bermain itu, cuman ada batasan yang seperti Bu Dian sampaikan tadi, beliau sampaikan tadi sudah betul tuh, memang sudah betul, memang boleh, bukan tidak boleh, tapi ada batasan-batasan. Time-nya belajar, time-nya kita pagi harus olahraga. Nah, itu buat tetap produktif, tetap bergerak. Tidak jauh dengan memegang sapu setengah jam. Nah, itu tadi 30 menit ya. 30 menit olahraga. Itu sudah sangat bagus gitu. Kan jadi malas ya, jadi kita kalau bisa tuh memang kita harus bisa melibatkan anak-anak kita, Mbak Astrid. Jadi tipsnya, Bu. Iya, jadi misalnya jadi Biar melibatkan orang tua anak-anak yang kita. Jadi misalnya dengan misalnya pandemi Covid pada saat ini, kita kan aktivitasnya cuma di rumah. Mungkin banyak ibu-ibu yang sekarang rajin menanam tanaman. Iya. Nah, anak kita diajak gitu Jadi kan. mahal-mahal tanaman Iya, sekarang. diajak kan. Jadi anak-anak kita ayo naik-naik. ayo nak, yuk ini bantuin ini. Kalau saya seperti olahraga itu sih ya. ikut Jadi itu mungkin berpartisipasi, Bu. iya, jadi mereka tidak hanya selama ini kan orang tuanya juga ikut mendiamkan, itu yang jadi dibiarkan saja. permasalahan. Iya, tidak. Jadi harus mengajak, melibatkan mereka gitu. Benar sekali. Nah, tadi yang indikator ini berbicara dari Germas lagi Bu, balik lagi ada indikator yang menyarankan untuk kita cek kesehatan tuh 6 bulan sekali yang kita bicarakan tadi di awal. Nah, ini bagaimana sih mengedukasi masyarakat supaya mereka ya mau menghabiskan uangnya ya mungkin ya untuk lebih memilih cek kesehatan dibanding membeli perlengkapan lain atau bahan pokok, dan bagaimana mengedukasinya Bu? Nah, benar Mbak Astrid. Jadi mereka hanya berpikir untuk datang ke sarana pelayanan kesehatan itu apabila sakit. Nah, yang kita harapkan tadi di dalam Germas tadi kan di dalam tindakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam Germas, salah satunya cek kesehatan itu dilakukan 6 bulan sekali. Itu adalah untuk melihat sejauh mana kondisi kesehatan kita. Nah, jadi masyarakat itu tidak menunggu
Dia sakit baru- dulu gitu kan. baru Jadi sebenarnya pemerintah itu sudah berupaya untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebenarnya. Ya seperti ada posyandu, ya ada posyandu remaja, ada posyandu lansia, ada apa. Nah, itu bisa dimanfaatkan bagi masyarakat untuk bisa melakukan cek kesehatannya, dan itu gratis, Mbak, kalau kita datang ke gratis. posyandu itu Nah, gratis gitu mungkin kan. nanti Ibu Umi bisa Nah, mengedukasi di masyarakat ya puskesmas, di mana. iya. Di puskesmas juga nggak bayar, Mbak Astrid. Di puskesmas itu kan gratis. Cuma masyarakat yang mungkin merasa ya seperti itu tadi kan. Nah, nggak itulah sakit, bisa sehat kembali aja ya, gitu, kembali kepada kesadaran. kita lagi bagaimana kita mengedukasi mereka Iya. tentang kegiatan-kegiatan di Germas ini. Ayo cek kesehatan, ayo cek kesehatan. Mungkin Kemudian dari mungkin ini Mbak Astrid sedikit saya tambahkan di dalam silakan. setiap event-event yang kita lakukan ya, itu biasanya kita tuh selalu menyediakan suatu tempat untuk melakukan pemeriksaan gratis kepada masyarakat gitu loh, kegiatan itu. Contohnya kita dengan diperiksa. ya Bu Mia misalnya ada semua, jadi ada pemeriksaan gula darah ya, kemudian cek tensi ya, biasanya. seperti itu. Mungkin ada lingkar perut gitu ya. Nggak itu boleh obesitas ya. iya, Jangan sampai jadi itu dilakukan. Iya. Jadi untuk mendekatkan akses itu kepada masyarakat gitu. Nah, untuk Ibu Umi sendiri apa sudah pernah mengedukasi masyarakat untuk cek rutin 6 bulan sekali gitu ke puskesmas? Iya, Sudah kita- ada pernah sudah mengedukasikan? kita lakukan hal tersebut. Itulah kita sembari pertemuan bulanan atau mingguan kita sampaikan. Iya. Nah, sebetulnya masyarakat itu kan ini kita bisa merasakan dimanja juga dengan pemerintah kadang-kadang. Udah Ada dikasih ya. kader-kader itu keliling loh. Kemudian dari rumah ke rumah kader-kader itu mengadakan cek kesehatan tuh. Itu kayaknya sebulan sekali tuh dari kader-kader, kan ada forum posyandu dari Jadi kadernya yang keliling gitu. keliling dari rumah ke Oke. rumah itu salut sekali Salut gitu. sekali. Memang pemerintah itu bagaimanapun tidak mau rakyatnya susah Iya. sakit, itu tidak mau. Tetap aja masyarakatnya banyak Iya, yang ngeyel ya, Bu. masyarakat, Ini Tergantung kesadaran kita. kesadarannya lagi balik lagi ya. Di masa Covid gini juga masih kader-kadernya masih keliling untuk Semenjak cek COVID ini kesehatan. sekarang tidak ada lagi Mbak gitu. iya. Jadi jangankan kita mau bertamu dari rumah ke Iya, rumah, kita apalagi mau mau cek. ini aja sudah kita batasi, kita kurangi. Benar sekali. Nah, itu lebih baik mumpung gratis Bu ya ceknya itu ya, nggak usah takut. Jadi lebih baik mencegah gitu. Iya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, kan itu juga mereka tuh sudah berpikir kalau sakit kan nanti juga ditanggung BPJS gitu. Nah, gimana nih Bu tanggapan? Jadi makanya biarin aja sampai sakit. Ya udah, kalau sakit juga ada BPJS ini. Kan banyak masyarakat yang mindsetnya seperti itu. Itu yang kadang-kadang menghambat juga untuk 6 bulan sekali itu datang cek. Bagaimana itu Bu? Ya, jadi benar ya bahwa semua kita udah ditanggung BPJS melalui program JKN-nya itu. Tapi siapapun orang pasti tidak akan ada mau yang sakit. Karena apabila dia sudah merasakan sakit, baru dia tahu nikmat sehat. Ya, gitu ya. Jadi itulah tadi kembali kepada pilihan tadi ya, pilihan untuk hidup sehat gitu. Sehat diawali dari saya. Nah, itu biasanya moto yang sering kami sampaikan di mana-mana. Sehat itu diawali dari saya. Kalau semua kita berpikiran seperti itu, insya Allah lah kita punya masyarakat ini, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau ini akan sehat. Tantangan Seperti tersendiri itu. juga mengedukasikan masyarakat Iya. untuk sadar Betul. Iya. diri sendiri Bu ya. Iya, susah merubah perilaku masyarakat. Benar sekali. Nah, terakhir nih Bu, untuk Ibu Umi, bagaimana harapan ke depannya terhadap gerakan masyarakat hidup sehat ini? Silakan. Kami dari Fatayat NU Kepri berharap mudah-mudahan ke depan bersinergi dengan pemerintah khususnya Dinkes Kepri ini akan lebih terjalin lagi Bu Dian. Mungkin program-program ini perlu ditambah juga gitu. Perlu ditambah juga seperti kayak kemarin kasus stunting yang meningkat. Stunting juga Alhamdulillah, ke depan kami minta itu juga nanti diangkat. Nanti insya Allah Fatayat bersedia tetap bersinergi dengan pemerintah Kepri dan mudah-mudahan juga COVID ini cepat berlalu. Amin, amin, Berlalu amin, ya sehingga Rabbal kita alamin. semua bisa keluar dari semua kesulitan ini. Gitu. Iya. Jadi karena sudah merusak dari segi-segi kehidupan, semua sudah ya Allah berbangsa bernegara, bahkan di keluarga pun tidak bisa lagi saling berpelukan. Bukan tidak berat, berat juga ini. Kangen dipeluk ya. Begitu kan dengan Iya. yang dari jauh-jauh keluarga dari Iya, jauh datang. ya. Mudah-mudahan sekali lagi juga kita harap ada hubungan yang lebih ini lagi lah antara
ormas khususnya Organisasi Fatayat, Fatayat dengan pemerintah yang di Dinas Kesehatan Kepri ini makin terjalin dengan baik dan sama-sama kita berjalan semuanya masyarakat sehat. Amin. Pemerintah juga insya Allah kuat. Kalau Kuat. masyarakatnya sehat, pemerintahnya akan kuat insya Allah. Baik, silakan kalau dari Bu Dian. Kalau kami harapannya, ya, kalau kita dari dinas kita kesehatan kita berharap karena Germas ini merupakan program ya dari kegiatan dari pemerintah pusat yang harus didukung oleh semua komponen bangsa, kami berharap semua kita akan menjadi duta Germas. Nah, semua kita menjadi duta Germas, kemudian kita bisa menyampaikan kepada masyarakat 7 kegiatan di dalam Germas itu sendiri. Selain kita menyampaikan dan kita juga harus melaksanakan seperti itu, Mbak Astrid. Terutama dari diri sendiri. Nah, Iya. untuk sahabat Gokes di rumah, ayo kita sama-sama bekerja sama dengan pemerintah, khususnya Dinas Kesehatan, untuk memulai mengedukasi diri sendiri dan memulai niat hidup yang sehat, Bu ya, agar semua juga jadinya tercapai tujuan dari Germas ini sendiri. Ya memang harus kita mulai dari benar sekali. Nah, sahabat Gokes, sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai ketemu lagi di pembicaraan selanjutnya. Tetap di Gokes. Jangan lupa juga saksikan Gokes ini ada di YouTube Gokes Kepri, di Instagram gotv.id, di websitenya www.gotvnews.co.id. Dan terima kasih untuk Ibu Dian dan juga Ibu Umi Sama-sama. sudah meluangkan waktunya dan membagi informasi sama kita semua. Semoga bermanfaat dan kita selalu hidup sehat. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya bersama saya Arsy Chandra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.